saya MPC Wahyudi di tribunfootball.com, di mana kali ini kita Tribuners akan mengunjungi atau melihat langsung sebuah batu yang menjadi cerita turun-temurun di Desa Seguring ya Tribuners ya, terkait dengan masuknya agama Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi untuk informasi selengkapnya bisa kalian tonton di sebagai berikut. Di bagian utara Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, tersimpan kisah berharga tentang awal masuknya syariat Islam di Tanah Renjang. Bukan sekadar cerita rakyat, kisah ini masih hidup di tengah masyarakat dan ditandai dengan keberadaan sebuah batu yang dikenal dengan nama Batu Lebar. Situs ini diyakini sebagai tempat pertama kali masyarakat Renjang menegakkan salat dan mengenal ajaran Islam. Letaknya berada di dataran tinggi yang tenang, menghadap hamparan sawah dan perbukitan hijau. Suasana di sekitarnya terasa sakral dan damai. Untuk menuju lokasi Batu Lebar, pengunjung cukup berjalan sekitar 5 menit dari pusat Desa Seguring. Rutenya melewati jembatan gantung yang membentang di atas aliran Sungai Musi, sungai besar yang sejak dahulu menjadi nadi kehidupan warga. Setelah menyeberangi sungai, jalan setapak membawa pengunjung menuju kawasan datar di puncak perbukitan. Di sanalah Batu Lebar berada, sebuah batu besar berbentuk ceper dan agak meruncing di bagian depan. Meski tampak sederhana, batu ini menyimpan nilai spiritual yang mendalam bagi masyarakat setempat. Sudah ada perkembangan masa semasa itu, mulai masuk dari tanah Jawa, khususnya daerah Demak, yaitu perkembangan agama Islam oleh Tuan Aja Yelken dan Tuan Aja Malang di sini. Maka ia juga ikut menganut agama, yaitu agama Islam. Oleh karena itu mereka mulai menerapkan kebudayaan Islam, tata cara Islam. Oleh karena itu mereka mendirikan suatu padepokan, tempat ibadah khususnya di tempat kita desa, yaitu Batu Lebar ini. Maka mereka mengajak teman-temannya untuk berkumpul bersama-sama, yaitu mengambil batu dari air musi. Batu itu diletakkan yaitu tepatnya di desa itu untuk ditempatkan tempat ibadah sebagai batu peletakan pertama. Maka diletaklah itu sebagai alas untuk membuktikan bahwa yaitu melakukan sholat. Nah, oleh karena itu tempat ini adalah tempat ibadah yang dilakukan pada masa itu. Inilah batu yang pertama yang diletakkan tempat mereka mendirikan padepokan dalam hal kegiatan keagamaan. Bukan itu saja yang mereka lakukan tentang kegiatan. Di samping mereka juga mendirikan pengajian-pengajian dan juga melakukan yaitu ritual secara agama. Juga mereka juga mendirikan yaitu untuk membela diri. Siapa tahu suatu waktu nanti yang akan diserangkan oleh musuh. Kita tidak mengetahui musuh datang dari mana, tetapi kata orang lebih baik sedia payung sebelum hujan. Maka ia juga mengajarkan tentang persilatan yang dikenal dengan persilatan Rejang 4 Petulai. Nah, itu berkembang juga dari sana, yaitu persilatan anak mudanya diajar dengan perkembangan tentang persilatan. Begitu juga selanjutnya di dalam budaya juga ia mengajarkan pula di dalam tentang berbagai macam tentang kesenian, yaitu kesenian dia baik yang menggunakan yang dinyanyikan maupun juga kesenian orang dahulu, yaitu dengan cara yaitu berupa yei, ataupun juga mereka dulu pernah dengan cara yaitu mengandak menge dan sebagainya. Ini cara-cara tentang kesenian yang dilakukan orang dulu mengenai masalah batu. Jadi batu ini dahulu diangkat dan dibawa ke tempat yaitu akan didirikan yaitu berupa padepokan. Jadi batu ini digunakanlah pertama untuk melakukan sholat, yaitu kegiatan sholat 5 waktu. Kemudian daripada itu ini juga sebagai simbol ataupun sebagai yang diabadikan, yaitu tanda bahwa dulu kita ini benar-benar menganut agama Islam dan benar-benar melakukan sholat dan ibadah. Itu tujuannya maka diletakkan. Oleh karena ini juga sebagai salah satu pedoman, yaitu untuk melakukan sholat sebagai tempat kiblat ya arah ataupun arah kita melakukan sholat.
Di samping itu juga ia mendirikan yaitu suatu pengajian-pengajian yang sampai kini tidak pernah diluput. Bahwasa kita apabila dilihat pada hari Jumat dan hari-hari lain, jaranglah kita lihat bahasa Masjid Suguring itu tidak penuh. Bahkan sampai ke jalan-jalan itu penuh. Maghrib saja boleh dilihat sampai berapa staf itu penuh. Berarti memang benar-benar peninggalan itu ada. Begitu juga hal-hal yang lain seperti yang sudah berkembang, masalah bela dirinya juga berkembang. Ini juga betul-betul kegiatan suatu itu memang hidup. Sampai-sampai saat ini juga masih. Oleh karena kadang-kadang keterbatasan masyarakat dari kesibukan seperti hal bela diri, sehingga itu kadang-kadang tidak dapat berjalan dengan sempurna. Jadi batu ini dahulu diangkat dan dibawa ke tempat yaitu akan didirikan yaitu berupa padepokan. Jadi batu ini digunakanlah pertama untuk melakukan sholat, yaitu kegiatan sholat lima waktu. Kemudian daripada itu ini juga sebagai simbol ataupun sebagai yang diabadikan yaitu tanda bahwa penduduk kita ini benar-benar menganut agama Islam dan benar-benar melakukan sholat dan ibadah. Itu tujuannya maka diletakkan. Oleh karena ini juga sebagai salah satu pedoman yaitu untuk melakukan sholat sebagai tempat kiblat ya arah ataupun arah kita melakukan sholat. Di samping itu juga ia mendirikan yaitu suatu pengajian-pengajian yang sampai kini tidak pernah diluput. Bahwasa kita apabila dilihat pada hari Jumat dan hari-hari lain, jaranglah kita lihat bahasa Masjid Suguring itu tidak penuh. Bahkan sampai ke jalan-jalan itu penuh. Maghrib saja boleh dilihat sampai berapa staf itu penuh. Berarti memang benar-benar peninggalan itu ada. Begitu juga hal-hal yang lain seperti yang sudah berkembang, masalah bela dirinya juga berkembang. Ini juga betul-betul kegiatan suatu itu memang hidup. Sampai-sampai saat ini juga masih. Oleh karena kadang-kadang keterbatasan masyarakat dari kesibukan seperti hal bela diri, sehingga itu kadang-kadang tidak dapat berjalan dengan sempurna. Memohon yaitu keberkahan di tempat batu lebar ini, yaitu dengan harapan, dengan doa, dengan tujuan yang baik. Di sini tidak diperkenankan orang yang hendak berjudi, kemudian orang-orang yang untuk yang membuat-buat ataupun yang hal-hal yang dapat merusak dan merugikan orang lain. Ini tidak diperkenankan di sini. Di sini adalah tujuannya adalah untuk baik, untuk diridho Allah SWT, memohon kepada Allah SWT. Misalnya yaitu hajat untuk membela bangsa dan negara, misalnya menghendaki menjadi polisi, bukan 1-2 orang tidak mendapat jadi polisi. Kemudian mau jadi tentara, bukan 1-2 orang juga dapat dikabulkan oleh Allah SWT menjadi tentara. Kemudian juga begitu pula seandainya mau mengembangkan tentang agama, peradaban dan budaya. Inilah yang ditujukan, yang diarahkan oleh ketua-ketua dahulu di sini. Hajat berawal kendala dengan cara ritual adat, yaitu supaya desa kita menjadi desa yang maju, auranya bagus, desanya dapat bertahan, kemudian dilimpahkan rezeki dan dilimpahkan kenyamanan dan dilimpahkan yaitu kesejahteraan dari Allah SWT. Itu berupa yang dikatakan di tempat desa ini. Selain sebagai penanda arah kiblat, kawasan Batu Lebar juga menjadi tempat pertama berdirinya padepokan pengajaran agama Islam. Disinilah generasi awal masyarakat Renjang belajar membaca Al-Quran dan memahami nilai-nilai tauhid. Meski disebut batu lebar, penyebutan lebar bukan merujuk pada ukuran batu, melainkan karena dataran di sekitarnya yang luas dan terbuka. Bagi masyarakat Seguring, kawasan ini mencerminkan keluasan hati dan keikhlasan para leluhur dalam menerima cahaya Islam. Sebagaimana tadi kita ketahui, lagi ceritakan sejarah tentang Batu Lebar, dan memang benar menurut sejarah informasi baik dari ketua ataupun persamaan buku yang telah dibaca bahwasanya Batu Lebar ini adalah diangkat rame-rame itu dari Sungai Musi ke sini oleh Ajelken, mengajak warga masyarakat sebagai simbol tadi bentuknya Islam boleh berdiri berlaku jadi daerah Renjang ini, yaitu di Sepu Renjang. Nah, kemudian kami sebagai kepala desa dan pemerintah desa itu berharap mudah-mudahan ini tetap dapat dilestarikan sesuai adat budaya kita. Kemudian juga ini supaya
dari pihak pemerintah pusat juga ada perhatian khusus kepada salah satu budaya kita. Sebagaimana ketahui itu sementara ini baru diduga cagar budaya, tapi harapan kita adalah ini benar dijadikan sebagai budaya adat sejarah Islam masuk ke daerah Sumatera, terutama di sini di Rejang Lebong, tepatnya di Desa Seguring di Dataran Lebar ini, sehingga nanti awal dari sejarah Islam itu dan sampai saat ini bisa terlestarikan. Kemudian juga kami dari pemerintah desa juga tetap mengusahakan, mengupayakan bagaimana semaksimal mungkin agar sejarah adat ini adalah salah satu cagar budaya atau bisa nanti jadikan destinasi wisata religi untuk masyarakat, salah satu mengenang sejarah Islam. Kini, di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Desa Seguring tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai adat dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Batu Lebar tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa iman dan kebersamaan adalah fondasi yang telah menuntun mereka sejak masa lampau. Di tempat inilah alam, sejarah, dan keyakinan menyatu dalam satu cerita panjang tentang bagaimana cahaya Islam pertama kali menyapa masyarakat Renjang Lebong melalui sebuah batu yang hingga kini tetap tegak di dataran luas Desa Seguring. Jadi begitulah laporan dari Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan sebuah situs yang diduga merupakan tanda awal masuknya agama Islam di Kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Desa Seguring, Kecamatan Curug Utara. Terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like dan share-nya. Selamat sore.